Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 3 SD. Hari ini kita akan sama-sama belajar dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sudah siap untuk belajar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada video ini, sebelum kita masuk ke materi, ada rangkuman pelajaran bab 1 yang minggu kemarin ya. Apa saja rangkumannya? 1. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat mandiri dan percaya diri. Mandiri artinya melakukan segala sesuatu sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Percaya diri artinya meyakini bahwa kita mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik. Bukti percaya diri Nabi Muhammad SAW antara lain mengembalakan kambing, merawat unta, dan belajar dagang ke Syria. Bukti sifat percaya diri Nabi Muhammad SAW antara lain tidak minder meskipun sudah yatim piatu. Sejak kecil Rasulullah sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya, menyatukan kabilah yang berselisih, dan tetap berdakwah meskipun ditentang kaum kafir. Ini perlu kita contoh ya, karena Nabi Muhammad SAW adalah teladan bagi kita semuanya, karena beliau memiliki akhlakul karimah. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada bab 2, yaitu asyik membaca surat An-Nasr. Di sini sudah pada hafal belum surat An-Nasr? Kalau belum, yuk kita sama-sama belajar ya. Orang yang menghafal Al-Quran, ketika di akhirat nanti, Al-Quran akan menjadi penolong ketika kita dihisab amalannya. An-Nasr artinya pertolongan. Pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika banyak sekali orang kafir berbondong-bondong memeluk agama Islam. Mengajilah setiap hari agar mendapat syafaat atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala yang melimpah. Materi yang akan kita bahas: 1. Membaca kalimah dalam surat An-Nasr. 2. Menulis Quran surat An-Nasr. Dan yang ketiga, menghafal Quran surat An-Nasr. Ketika kita mulai masuk ke materi, mari kita sama-sama membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca kalimat dalam surah ya. Ini keterangannya dulu. An-Nasr termasuk golongan surat Madaniyah. Kenapa? Karena diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. An-Nasr artinya pertolongan. An-Nasr menceritakan peristiwa Fathu Mekah yang artinya pembuka atau penguasaan kota Mekah. An-Nasr terdiri dari 3 ayat dan berada di urutan ke-110 di dalam Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, yang perlu diperhatikan adalah makhraj atau pengucapan atau pelafalan, dan cara bacanya sesuai dengan tanda bunyi bacaannya. Quran surat An-Nasr mengandung makna perlunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak tasbih, tahmid, istighfar, dan berwasiat. Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, dan istighfar astagfirullahaladzim, dan berwasiat tentang kebenaran dan kesabaran. Nah, ini perlu dicatat di dalam buku tulis kalian ya. Silahkan ditulis. Dan yang terakhir, Quran surat An-Nasr diturunkan setelah Quran surat Al-Fatihah. Membaca Quran surat An-Nasr. Surat An-Nasr ini terdiri dari 3 ayat. Yang pertama, bagaimana cara bacanya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan ayat ketiga,
fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dari ketiga ayat ini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. 1. Huruf qalqalah ada 5. Ba, ja, dal, to, ko. Ya. Perhatikan. Yang kedua, perbedaan antara sa dan so. Dan kemudian perhatikan panjang pendeknya. Huruf za itu dibacanya sambil agak menggigit lidah ya, bagian depan. Za. Coba diikuti ya. Za. Nah, itu huruf so. Nas, bukan nas, tapi nas gitu ya, agak sedikit dimonyongkan bibirnya ya. Kemudian, nah, nas sa itu berbeda ya antara sa sama so. Nas sa. Coba diikuti ya. Nah, ada huruf qalqalah di situ. Yang tadi huruf qalqalah ada 5. Ba, ja, dal, to, ko. Di situ ada huruf da. Itu harus dipantulkan. Yadkhuluna. Ikuti ya. Yadkhuluna. Kemudian yang terakhir yaitu jaa. Ini panjangnya 4, 5 sampai 6 harokat karena ini mad wajib muttasil. Jaa. Seperti 6 ketukan. Jaa gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Artinya ayat-ayat dalam Quran surat An-Nasr. Nah, idza jaa nasrullahi wal fath. Artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ayat kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Artinya, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Dan yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia Allah adalah Maha Penerima Taubat. Tugasnya untuk hari ini adalah 1. Bacalah Quran surat An-Nasr di depan orang tuamu atau kakakmu atau saudaramu, siapapun yang ada di rumah. 2. Tulislah Quran surat An-Nasr ayat 1-3 beserta artinya di buku tulis. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan penulisan di dalam PowerPoint ya. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.